Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan belajar melewati PJJ ini karena kita diharuskan untuk tidak bertatap muka, ya. Makanya kita khususnya SMA Budi Dharma itu mengemas PJJ ini dalam 3 bentuk. Yang pertama share melewati video pembelajaran, yang kedua yaitu video komprehensif, dan yang ketiga penugasan. Baiklah, Ibu tidak perlu memperkenalkan diri, kita sudah yang ketiga atau tahun ketiga dalam belajar sejarah, yaitu sejarah Indonesia, ya, sejarah Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, itu kita sudah tahu sendiri, ya. Tapi walaupun kita sudah merdeka, kita tidak lepas daripada ancaman-ancaman, baik itu dari luar negeri maupun di dalam negeri. Kita di sini akan membicarakan tentang, ya, ancaman di dalam negeri, yaitu dengan judul, ya, kamu bisa melihat sendiri bahwa upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi desintegrasi. Ya, desintegrasi tersebut antara lain, ya, PKI, yaitu PKI Madiun. Yang kedua DITII. Yang ketiga APRA. Yang keempatnya nanti Andi Aziz. Selanjutnya RMS dan juga PRRI. Dalam hal ini Ibu hanya sedikit menerangkan yang pertama mengenai pemberontakan PKI di Madiun, ya. Kita tahu PKI itu sebetulnya sudah mulai pada tahun 1928, tapi kita tidak membicarakan tentang tahun 1928, tapi kita membicarakan sedikit tentang tahun 1948, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Kita tahu bahwa PKI di Madiun ini ada sebab atau latar belakang. Latar belakangnya, ya. Latar belakang PKI Madiun ini yaitu yang akan Ibu ungkapkan di sini, yaitu jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, ya. Amir Syarifuddin yang sebagai Perdana Menteri. Kemudian karena ini dia jatuh dan juga adanya disepakati perjanjian Renville, ya, lalu dibentuklah kabinet baru yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian pemberontakan ini waktu itu pemerintah terfokus kepada pemerintahan, ya, dalam arti kata kurang memperhatikan gejolak-gejolak yang terjadi, ya. Makanya pada waktu itu Amir Syarifuddin beserta gerombolannya mempersiapkan diri atau berusaha untuk menguasai daerah tertentu, salah satunya adalah kota Madiun, yaitu Jawa Timur. Oke, ya. Selanjutnya istilahnya penumpasan. Kamu nanti bisa mencari lebih detail mengenai PKI di Madiun. Cuma penumpasan di sini pemerintah berusaha untuk mengatasi gejolak ini dengan cara antara lain yaitu Jawa Timur itu dijadikan daerah istimewa, ya, dijadikan daerah istimewa dengan gubernurnya yaitu Kolonel Sungkono. Nah, itu tadi, ya, mengenai PKI Madiun. Selanjutnya yaitu pemberontakan DITII. DITII itu adalah Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Di sini juga seperti yang tadi Ibu tidak terlalu banyak betul, ya, mengurainya, cuma secara sepintas lalu bahwa terjadinya pemberontakan DITII ini adalah atau disebabkan awalnya, ya, disebabkan juga
penolakan daripada perjanjian Renville. Ya, kenapa? Karena perjanjian Renville ini sangat merugikan ya bangsa Indonesia ya. Kemudian gerakan DITII ini banyak, tapi yang jelas yang pertama sekali adalah DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ya, ini yang mengawalinya. Kemudian diikuti oleh DITII Jawa Tengah oleh Amir Patah. Yang ketiga adalah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Yang berikutnya Aceh. Aceh ini oleh Daud Bereh. Dan yang terakhir adalah DITII Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Yang berikutnya pemberontakan APRA. APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi kamu bisa lihat di sini ya. Apa latar belakangnya? Ya. APRA ini latar belakangnya juga penolakan ya, atau berawal daripada KMB, Konferensi Meja Bundar ya, yang berlangsung di Den Haag ya, yang mana salah satu isi daripada KMB itu adalah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau kita tahu atau kita mengingat kembali bahwa Republik Indonesia Serikat ini setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia itu dijadikan Republik Indonesia Serikat dengan undang-undangnya dibuat ya berdasarkan Republik Indonesia Serikat itu ya, sekedar informasi. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Apa yang dibuat oleh APRA ini ya? Jadi APRA ini melakukan kudetanya yang kita kenal dengan kudeta 23 Januari 1950 atau 1950 yang dipimpin oleh, ada yang tahu? Oleh siapa? Raymond Westerling ya. Nah, itu ya mengenai APRA. Seperti yang Ibu ungkapkan tadi, Ibu tidak selalu panjang lebar ya, karena keterbatasan waktu. Kita lanjut dengan pemberontakan Andi Aziz ya. Hampir sama sebetulnya Andi Aziz dan yang lainnya, bahwa pemberontakan Andi Aziz ini juga ya salah satu penyebabnya mereka ini tetap mempertahankan negara Indonesia Timur ya, negara Indonesia Timur. Jadi kalau secara terperinci sedikit, ini pemberontakan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, Ujung Pandang ya, Sulawesi, yang mana dipimpin oleh Kapten Andi Aziz ya, yang merupakan mantan perwira KNIL ya. KNIL pada masa Belanda itu KNIL, Koninklijk Nederland Indies Leger ya. Dan kemudian baru diterima juga sebagai atau diterima masuk ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian juga Andi Aziz ini tadi ungkapkan dia tidak mau atau tetap mempertahankan Indonesia Timur ya. Kemudian selain itu dia juga menolak masuknya anggota TNI ke bagian APRIS. Nah, itu ya latar belakang daripada Andi Aziz. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Apa latar belakangnya? Nah, ini kamu bisa melihat latar belakang daripada pemberontakan RMS. Yang pertama, kekecewaan pada bekas prajurit KNIL. Ya, yang kedua, tidak setuju atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur kembali ke negara kesatuan. Yang ketiga
adalah keinginan beberapa tokoh seperti Somokil, ya. Somokil ini adalah pimpinan daripada RMS. Somokil ini ingin mendiri negara sendiri, ya. Nah, kemudian lagi ya pemberontakannya, mau bisa melihat sendiri ya, pemberontakan daripada RMS ini yaitu terjadi 25 April 1959 yang dipimpin oleh, tadi ada Ibu ungkapkan, yaitu Chris Somokil, itu mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Yang berikutnya adalah PRRI, ya, pemberontakan PRRI. Nah, di sini ada latar belakang daripada PRRI, ya. Seperti yang Ibu ungkapkan tadi bahwa kamu akan lebih detail, kamu baca lagi buku mengenai pemberontakan ini. Ibu hanya mengungkapkan latar belakang. Latar belakang daripada pemberontakan PRRI ini yang pertama adalah kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintahan pusat, ya. Yang kedua, kedekatan dengan pemerintahan pusat, PKI, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi tahu ya bahwa pada masa itu adalah demokrasi liberal. Secara ringkas sedikit, demokrasi di kita ini ada liberal dan ada juga demokrasi terpimpin. Yang ketiga, kondisi kesejahteraan prajurit yang sangat memprihatinkan. Nah, itulah 3 daripada latar belakang pemberontakan PRRI atau Permesta. Oke, itu aja dari Ibu, ya. Video pembelajaran sejarah kali ini, semoga Anda semuanya memahami materi yang Ibu berikan tadi. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lewat WA ataupun Classroom. Tetap jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, hormati, patuhi, dan berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian sampai berjumpa kembali kepada video berikutnya. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.